selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang ada di Amerika, dan selamat siang, selamat sore, atau selamat malam di tempat yang lain. Shalom semuanya. Halo. Ya, senang sekali pagi ini kita boleh bersama-sama kembali. Nah, sepanjang bulan Agustus ini, tema daripada gereja kita adalah intimacy atau bergaul karib, bergaul intim, atau bergaul akrab. Jadi sepanjang bulan Agustus kita akan dibiasakan untuk mendengar tentang keintiman. Nah, pagi hari ini saya beri judul renungan pagi ini adalah MDC dan MDS ya. Apa itu MDC? MDC adalah masa depan cerah dan MDS adalah masa depan suram. Jadi pagi hari ini diperhadapkan di hadapan kita, tinggal mau memilih apakah kita lebih suka masa depan suram atau kita lebih suka dengan masa depan cerah. Mari kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10. Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa ya. Jadi yang menulis ini adalah Musa. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlarunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Roma pasal 8 ayat 18, ini ditulis oleh Paulus, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi dari dua ayat ini ada bicara tentang kesukaran, penderitaan ya. Jadi ada kesukaran dan penderitaan, bersama-sama saya ucapkan kesukaran dan penderitaan. 2, 3, kesukaran dan penderitaan. Kalau Musa menuliskan bahwa umur manusia itu 70 sampai 80 tahun, artinya bukan manusia itu umurnya hanya 70 sampai 80 tahun. Tapi Musa yang meninggal usia 120 tahun, dia mau kasih tahu kepada kita bahwa manusia itu tidak bisa hidup selama-lamanya. Ada batasnya, ya, ada batasnya. Bersama saya ucapkan, ada batasnya ya. Dulu waktu Bu Yongki marah sama saya, waktu saya jatuh dalam dosa, Bu Yongki bilang gini, "Ojo macem-macem, wis tuwek, elengo wis tuwek." Artinya gini, kamu ini sudah tua, ya kan? Setelah tua itu nanti akan mati, jadi jangan macem-macem. Nah, Musa bilang begitu, ya kan? Manusia itu ada batasnya, umurnya ada batasnya. Metusala anaknya Henok itu mati umur 969 ya. Jadi mati juga ya kan, umur 969 dia mati. Nah, saya punya teman saya ini punya anak laki. Anak laki ini kalau tidur masalah, itu susah untuk dibangunkan ya, mau berangkat sekolah atau mau ke gereja susah sekali bangunnya. Maka anak laki ini karena semangat untuk sekolah, semangat pergi ke gereja, maka dia harus pakai 5 alarm. Ya. Jadi ada handphonenya, alarm becker, dan lain sebagainya. Pokoknya dia pasang 5 alarm. Ya, untuk apa? Untuk membangunkan dia. Ternyata kadang-kadang itu ya, sampai 5-5-nya udah bunyi, dia masih tetap tidur. Ya. Hari ini, Tuhan sedang memberi alarm kepada kita. Yang mati kena COVID-19 itu 600.000 ya. 600.000 itu banyak. Mati satu aja udah banyak ya, more than enough. Tuhan lagi mau bicara kepada kita, mau membangunkan kita ya, bahwa kita ini seperti katanya Ibu Yongki, ojo macem-macem, mari ngene mate ya kan. Jadi satu saat kita ini pasti mati. Nah, bicara soal masa depan cerah dan masa depan suram, ini sama sekali saya tidak sedang bicara soal uang. Ya, sekali lagi saya tidak bicara soal uang. Ya, minggu lalu Sisil sudah khotbah dengan bagus sekali. Ada berkat-berkat yang bersyarat dan ada berkat-berkat yang umum.
Sisil juga tidak bicara soal bahwa berkat itu uang, tapi di dalam kitab Ulangan 28 yang namanya berkat itu yaitu ketika anak-anaknya diberkati, ya, anak-anaknya hormat, tunduk kepada orang tua, ibu atau istri diberkati, dia mengasihi suaminya, menjadi ibu yang baik. Seorang suami bekerjanya berhasil, dia mencintai istri dan anak-anaknya. Berkat itu adalah kesehatan, dan yang lebih penting itu di dalam kitab 28 dikatakan bahwa berkat itu salah satunya adalah kekudusan. Artinya setelah selesai di dunia ini ada kehidupan kekal selama-lamanya, atau bahwa kita ini harus nanti pulang kemana? Ke sorga atau ke neraka. Nah, dari dua ayat yang tadi dibaca, tidak ada jaminan bahwa kita yang ada di dalam Tuhan, sekali lagi, tidak ada jaminan bahwa kita yang di dalam Tuhan itu tidak mengalami kesukaran atau penderitaan. Nah, buat orang yang cinta uang, yang suka uang, ya, nggak perlu Tuhan. Sekali lagi, adalah salah Bapak Ibu Saudara sekalian pergi ke gereja supaya uangnya banyak. Adalah salah besar kita ikut Yesus supaya uangnya banyak. Orang-orang ateis, orang-orang tidak percaya Tuhan, atau mungkin kita punya teman yang tidak serius kepada Tuhan, asal dia kerja dengan rajin. Kitab Amsal, Alkitab berkata, pokoknya kita rajin, kita pasti kaya. Ya, nggak perlu Tuhan. Sekali lagi, kalau mau kaya, nggak perlu Tuhan. Nggak usah ke gereja, nggak usah sembahyang, nggak usah ngembalikan perpuluhan, tidak usah ikut BFA, tidak usah ikut doa malam, nggak usah nyembah Tuhan, nggak usah memuji Tuhan. Niru aja orang-orang ateis, orang-orang nggak percaya Tuhan. Saya jamin kalau kita rajin, pasti kaya. Ya, saya mau kasih contoh yang ekstrim. Kalau kita tukang tipu, misalnya, ya kan, menipulah dengan rajin, ya, menipu dengan rajin pasti kaya. Kalau kita merampoklah dengan rajin pasti kaya. Kalau kita nyopetlah dengan rajin pasti kaya. Bekerja yang rajin. Jangan hanya satu shift. Kerja kalau perlu tiga shift. Ya. Saya jamin akan kaya. Tapi yang dimaksud dengan masa depan yang cerah dan masa depan yang suram, yaitu bagaimana hidup di dunia ini, kita boleh menikmati yang namanya sorga, dan setelah itu mati, kita benar-benar bisa mengalami sorga yang sebenarnya. Itu yang disebut dengan masa depan yang cerah. Dan masa depan yang suram tentu adalah sebaliknya. Nah, ada sebuah statement yang berkata begini, di slide-nya dilompati ya, show me your friend and I will show you your future. Ya. Show me your friend and I will show you your future. Beritahu kepadaku siapa temanmu dan aku akan menunjukkan masa depanmu. Beritahu kepadaku dengan siapa engkau bergaul intim. Beritahu kepadaku dengan siapa engkau bergaul karib. Maka aku akan memberitahukan masa depanmu. Jadi yang pertama kita akan belajar pada saat ini bahwa keintiman itu menentukan masa depan. Yuk bersama saya ucapkan, keintiman menentukan masa depan. Ya, tolong slide-nya. Keintiman menentukan, sebelum ini ya, sebelum slide ini ya. Keintiman menentukan masa depan, ya. Jadi keintiman itu menentukan masa depan, saudara. Nah, pagi ini kalau kita mau memiliki masa depan yang suram, tadi sekali lagi kalau kita memilih masa depan yang suram, ya tolong slide-nya. Masa depan yang suram, maka bergaulah intim dengan orang-orang yang disebut di 2 Timotius pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang seperti ini, yaitu suka kekerasan, suka omong besar, suka memuji dirinya sendiri, kemudian suka menjelekkan orang lain, tidak mau berdamai, tidak suka yang baik,
tidak mau mengasihi, tidak menghormati Tuhan, tidak tahu berterima kasih, kemudian sombong, pemfitnah, pendendam, ya, pengkhianat, hamba uang, pemberontak. Yang disebut pemberontak adalah memberontak kepada orang tua, tidak hormat kepada orang tua, ataupun memberontak kepada Tuhan. Kemudian mementingkan diri sendiri, menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain, lebih suka menikmati kesenangan duniawi daripada menyenangkan hati Tuhan, maka saya jamin Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memiliki masa depan yang suram. Kalau kita mau memiliki rumah tangga yang suram, maka itu buat yang belum menikah, carilah pasangan hidup yang kriterianya ada di 2 Timotius pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat 5. Ayat ini dengan tegas Tuhan bilang begini, ya, Tuhan bilang, kamu kalau mau memiliki masa depan yang suram, jangan bergaul dengan orang-orang model begini, tinggalkan. Tapi bukan artinya kita tidak boleh berteman dengan mereka. Kita tetap boleh berteman dengan mereka, tetapi kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang kriterianya seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tinggal sekarang kita mau memilih masa depan yang suram atau masa depan yang cerah. Nah, kalau kita mau memiliki masa depan yang cerah, tolong slide selanjutnya, ya, masa depan yang cerah di dalam kitab Mazmur 96 ayat yang keempat dikatakan, sebab Tuhan itu maha besar dan terpuji sangat, ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau kita mau memiliki masa depan yang cerah, cuma satu, saudara. Kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Kalau kita punya musuh satu, itu sudah lebih daripada cukup dan terlalu banyak, ya. Tapi kalau kita punya teman 1000, itu kurang. Usahakan punya teman sebanyak-banyaknya. Makin banyak temannya, makin bagus. Kalau punya teman 100.000 kurang, kalau bisa 1 juta. Kalau punya teman 1 juta kurang, kalau bisa 100 juta. Tetapi kalau bergaul intim, kita jangan bergaul intim dengan semua orang, ya. Nah, kalau kita mau memiliki masa depan yang cerah, kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sumber segala-galanya. Namanya adalah Yehovah Jireh, artinya Tuhan yang menyediakan. Dia disebut sebagai Yehovah Mekades, Tuhan yang menyucikan, Tuhan panji kemenangan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan bala tentara, Tuhan damai sejahtera, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan keselamatan. Inilah Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mestinya kita bangga kalau kita bisa bergaul dengan pribadi atau Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat seperti itu. Ayat yang lain dikatakan bahwa Tuhan kita selain maha besar, dahsyat, dan luar biasa, Dia Tuhan yang mencintai dan mengasihi kita. Saya percaya setiap kita yang hadir pada saat ini, semuanya dicintai Tuhan, semuanya disayang oleh Tuhan, semuanya berharga di hadapan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, waktu belum lockdown, ada teman dari Indonesia sekeluarga datang ke New York untuk pelayanan, ya, dan kemudian main di New York. Satu kali waktu kami pergi ke 34 Street, kita ke Herald Square, ternyata 34 Street itu ditutup, ya, dan orang banyak polisi juga di situ. Kita tanya, ada apa nih? Ada apa? Oh, presiden sebentar lagi mau lewat. Presiden Amerika mau lewat. Oh, teman saya excited luar biasa. Woi, thanks God, thanks God. Terima kasih Yesus, kami bisa lihat presiden mau lewat. Coba lihat presiden mau lewat, dia sudah thanks God, ya kan? Dia udah kamsya. Bayangkan kalau dia bisa bicara, bisa ngobrol sama Tuhan. Oh, dia lebih kamsya lagi, ya kan? Kemudian dia video syuting waktu mobil presiden lewat, saudara. Itu presiden nggak buka kacanya, saudara, ya kan? Dia cuma lambai-lambai. Saya juga nggak lihat presidennya di mana, ya kan? Tapi di video kan, dan kemudian dimasukkan di IG story-nya, ya kan?
Dia bilang begini, puji Tuhan kami bisa lihat Presiden Amerika lewat. Ya. Nah, bayangkan, lihat Presiden aja bangga. Ya kan? Seharusnya kita itu lebih bangga lagi karena kita itu bisa bergaul dengan Tuhan atau Raja di atas segala raja. Dan kalau kita bergaul dengan Tuhan atau Raja di atas segala raja, tadi dikatakan ya di dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 17 sampai 18 tadi bahwa kita memiliki jaminan masa depan, ya. Ada jaminan memiliki masa depan. Ikan itu habitatnya di air. Burung habitatnya di udara. Ikan kalau keluar dari air, maka dia akan mati. Manusia habitatnya itu ada di Taman Eden. Ketika manusia keluar dari Taman Eden, manusia menjadi edan, saudara. Ya, maka itu Tuhan mau kita itu ada di habitatnya Taman Eden agar supaya kita bisa bergaul karib, akrab, intim dengan Tuhan. Sebab ketika kita bergaul akrab, karib, intim dengan Tuhan, kita nggak usah lagi khawatir tentang masa depan kita hari ini maupun ketika kita nanti satu saat pulang ke rumah Bapa. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti tadi sudah disampaikan oleh Sisil, kami ini menyediakan BFA dari Senin ya kan sampai Minggu, Saudara. Itu seperti kami ini sedang menyediakan Taman Eden buat Bapak Ibu Saudara sekalian supaya Bapak Ibu itu bisa bergaul intim dengan Tuhan. Kemis kita sediakan, kemudian itu ada doa malam. Kemudian setiap pagi dari Senin sampai Jumat. Ini namanya complimentary dari BMC New York untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Belum lagi nanti kami adakan parenting. Kami adakan fellowship untuk pemain musik. Ya. Tujuannya apa sih? Tujuan semuanya itu apa? Kalau Bapak Ibu ikuti, ya kan, kami tidak pernah ngomong persembahan, kami tidak pernah ngomong soal Bapak Ibu suruh nabur dan lain sebagainya. Semuanya complimentary. Seperti Bapak Ibu kalau pernah naik pesawat udara, maka di pintu gerbang masuk itu akan ditumpuk majalah atau newspaper, koran, ya. Itu complimentary. Bapak Ibu boleh ambil, boleh tidak ambil. Kalau Bapak Ibu tidak ambil, ya, maka maskapainya tidak akan nangis dan kemudian menjadi sedih, aduh kok nggak diambil, ya kan? Kemudian waktu Bapak Ibu ada duduk di pesawat, kemudian disuguhkan air, itu complimentary. Kalau Bapak Ibu nggak mau minum airnya juga nggak apa-apa. Kami sediakan semua ini supaya Bapak Ibu ini semuanya, saudara-saudari, bisa bergaul intim dengan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu semuanya memiliki masa depan yang cerah. Setiap pagi, bukan saya, setiap pagi saya termasuk di dalamnya, Ibu Yongki juga para pendoa syafaat, setiap pagi kami berdoa, kami panggil nama satu persatu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami panggil namanya Pak Edi, Ibu Ana, Victor, Palian, kami panggil namanya John Setiap Putra, Teresa, dan Jacqueline, kami panggil namanya Pak Andi, Ibu Meli, Viola, dan anaknya. Kami punya daftarnya, kami doakan. Dan salah satu yang kami doakan, yaitu agar Bapak, Ibu semuanya ini dengan anak-anaknya, itu kembali kepada kasih yang mula-mula. Jatuh cinta lagi kepada Tuhan. Sebab ketika orang jatuh cinta lagi kepada Tuhan, maka dia mau tidak mau, dia pasti bergaul intim atau bergaul akrab dengan Tuhan. Setuju katakan? Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama, bergaul intim itu akan menentukan masa depan kita. Kalau kita salah bergaul, saudara, maka kita akan memiliki masa depan yang suram. Yang kedua, bergaul intim adalah sebuah keputusan. Jadi bergaul intim adalah sebuah keputusan. Mari kita baca di dalam kitab Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Lihat saudara,
Bapak Ibu Saudara sekalian ya, Tuhan itu mengasihi semua orang, termasuk orang berdosa. Tuhan datang ke dunia untuk mencari orang berdosa, bukan cari orang benar, bukan cari orang baik, tapi Tuhan datang karena cintanya, dia mau menyelamatkan orang berdosa. Tetapi Tuhan memilih dengan siapa dia bergaul karib. Tuhan hanya mau bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Apa orang yang takut akan dia? Orang yang takut akan dia adalah orang yang mengasihi Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, orang yang taat kepada firman Tuhan. Hanya dengan orang-orang seperti ini, Tuhan mau bergaul karib. Mazmur 73 ayat yang pertama dikatakan, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Kalau hati kita tulus, hati kita bersih, maka kita bisa melihat di tengah-tengah situasi hari ini bahwa Allah itu baik. Amin. Allah itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia Allah yang baik, maha baik, luar biasa baik. Dan kita baru bisa melihat Tuhan yang baik itu kalau hatinya bersih, kalau hatinya tulus. Bersama saya katakan hatinya bersih. 2, 3, hatinya bersih, hatinya tulus. 2, 3, hatinya tulus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengumumkan mulai hari ini untuk Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini atau jemaat Tuhan di BMC New York maupun yang bukan jemaat di BMC New York, maka mulai hari ini di tempat ini kami tidak akan sebut lagi pandemi COVID-19. Sekali lagi, kami tidak akan sebut lagi pandemi COVID-19, tapi kami ganti dengan sebutan Akademi COVID-19. Jadi kita ini sekarang ini sedang sekolah. Dan sekolahnya namanya Akademi COVID-19. Pelajaran, apa pelajarannya? Yang pertama kita diajarin cuci tangan. Ya, kita harus rajin-rajin cuci tangan. Tadi kami jam 7 sudah berangkat dari rumah sampai di gereja cuci tangan. Ya, mau berangkat cuci tangan, sampai gereja cuci tangan. Kemudian ngelapin bangku-bangku gereja dengan alkohol supaya bakterinya mati. Artinya apa? Pelajaran pertama dari Akademi COVID-19 adalah bersih. Jaga kebersihan, ya. Nanti yang kedua, jaga kebersihan hati. Setelah jaga kebersihan tangan, jaga kebersihan hati. Kalau kita sudah bisa jaga kebersihan hati, kita bisa melihat Allah Tuhan kita baik. Maka itu ketika hati kita bersih, kita pasti suka bergaul intim dengan Tuhan. Kita suka ibadah, kita suka ikut BFA, kita suka ikut doa malam, kita suka melakukan persekutuan-persekutuan pribadi. Kejadian 6 ayat 9, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi Nuh, dia memilih bergaul dengan Tuhan, dan Tuhan mau bergaul dengan Nuh. Kenapa? Karena Nuh adalah takut akan Tuhan. Waktu saya setelah bertobat dari kejatuhan saya, dari murtad saya itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka saya tahu bagaimana bisa memiliki masa depan yang cerah, bagaimana kehidupan keluarga dipulihkan, bagaimana kehidupan rohani dipulihkan, bagaimana kesehatan dipulihkan, bagaimana mati bisa masuk surga. Maka saya bergaul intim dengan Tuhan. Hari Minggu saja, sebagai orang biasa, saya pergi ke kebaktian paling sedikit 3 kali. Bisa sampai 5 kali dalam satu hari, saudara. Belum lagi setiap hari saya kemudian cari persekutuan-persekutuan, dan kemudian belum lagi berdoa secara pribadi. Jadi saya tingkatkan pergaulan intim dengan Tuhan. Sebab Alkitab menjamin ketika kita bergaul intim dengan Tuhan, maka ada masa depan yang cerah. Jadi sekarang pilihan ada di tangan kita. Saya punya beberapa teman, saudara, ya, beberapa teman, dia anak Tuhan, ya. Dia itu, saudara, dia cerita, aduh, aku
sebel nih ikut WhatsApp-nya, grupnya anak-anak Tuhan. Isinya cuma firman Tuhan aja, nyanyian-nyanyian aja. Sebel aku keluar Pak, aku gak mau. Lah terus kamu punya grup apa? Ya aku enak, seneng Pak, grup di ini, grupnya sekolahan-sekolahan. Loh, saya bilang di sekolahan-sekolahan bukannya malah nggak bagus itu. Saya bilang saya ini alumni sebuah SMA yang sangat terkenal di Indonesia. Saya punya grup itu orang-orang kaya, ya kan, dan juga banyak orang-orang berhasil, tetapi isinya itu pornografi, ngomong kotor, ngomong jorok, nggak takut akan Tuhan. Saya apa yang saya kerjakan? Saya tinggalkan grup itu. Saya nggak pamit, nggak apa, saya tinggalkan. Saya bilang, kok kamu ini bisa keluar dari grup orang Kristen, seharusnya kamu juga harus memutuskan bisa keluar dari grup anak-anak sekolah itu tanpa sungkan. Amin. Gara-gara sungkan sama ular, Hawa jatuh dalam dosa. Gara-gara sungkan sama Hawa, Adam jatuh dalam dosa. Jadi pilihan ada di tangan kita, mau bergaul intim sama siapa kita? Mau bergaul intim sama Tuhan atau bergaul intim dengan yang lain? Dan yang terakhir, saudara, saya mau sampaikan bahwa ketika kita bergaul dengan intim, ada berkat-berkat yang luar biasa. Ya. Jadi yang pertama, kita belajar bahwa keintiman menentukan masa depan kita. Dan yang kedua, bergaul intim adalah sebuah keputusan. Dan yang ketiga, bergaul intim dengan Tuhan, maka kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Mari kita baca Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Dikatakan begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 119 ayat 98 sampai dengan 100. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuhku. Ya, satu, aku lebih bijaksana. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Dua, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Tiga, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Dari Mazmur 91 dan Mazmur 119, saya ringkas ada 5 berkat utama ketika kita bergaul intim dengan Tuhan. Yang pertama, ada jaminan kita memiliki masa depan yang cerah. Ya, tolong slide-nya. Masa depan yang cerah. Yang kedua, dikatakan bahwa doanya dikabulkan. Ya, maka itu ada jemaat-jemaat yang tidak bergaul intim dengan Tuhan. Dia bilang, Pak Pendeta, tolong kami didoakan, tolong bantu dalam doa. Kenapa minta bantuan pendeta untuk mendoakannya? Karena dia kurang bergaul intim dengan Tuhan. Ya. Yang selanjutnya dikatakan ketika kita bergaul intim dengan Tuhan, kita akan disertai Tuhan. Nah, bicara soal disertai Tuhan, itu bukan artinya kita tidak mengalami penderitaan. Dari depan sudah saya sampaikan bahwa di dalam Tuhan kita akan mengalami kesukaran dan penderitaan. Kita lihat Yusuf di dalam penjara, ya kan, disertai itu Tuhan. Tidak ada jaminan karena kita intim dengan Tuhan tidak masuk penjara. Yusuf itu bergaul intim dengan Tuhan, dia masuk penjara. Sadrak, Mesak, Abednego, terkenal sekali. 3 pemuda Ibrani ini bergaul intim sama Tuhan, tapi dia dimasukkan ke dapur perapian yang menyala-nyala. Daniel bergaul intim dengan Tuhan. Dia mengalami kesukaran dan penderitaan, dia harus dimasukkan ke dalam gua yang banyak singanya. Nah, jadi artinya apa disertai Tuhan? Disertai Tuhan itu artinya dilindungi oleh Tuhan. Kita ada di dalam bahaya, tetapi bahaya itu tidak akan membawa kita kepada maut. Ya, masih ingat bagaimana ketika Ayub
Ayub itu, saudara, dia kan dilindungi oleh Tuhan, ya. Iblis saja mengakui, Tuhan, engkau yang sengaja melindungi melindungi Ayub. Kenapa Ayub dilindungi oleh Tuhan? Karena Ayub bergaul akrab dengan Tuhan. Dan yang kelima, berkat itu adalah kita akan mendapatkan hikmat spesial daripada sorga. Nah, hari-hari ini, di tengah-tengah situasi kita sekolah, akademi COVID-19, bukan lagi pandemi COVID-19, tapi kita sekolah di akademi COVID-19, kita butuh banyak hikmat daripada Tuhan. Percayalah, ketika kita bergaul intim dengan Tuhan, maka kita akan diberitahukan apa-apa yang harus kita kerjakan hari ini maupun hari-hari ke depan, agar supaya kita mengalami masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Mari kita berdoa.